jutaan petani kita, jutaan rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi, terpaksa dia pinjam dari rentenir, dari pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam urusan apapun itu. Makin semangat pada hari ini, makin kuat mental. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Pak Prabowo ngamuk besar, pinjol dihapuskan semuanya. Nah, apakah ini benar? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya angkat dulu ya berita dari daerah Lumajang yang mana terdapat ratusan orang yang ternyata terjerat pinjol akibat diiming-imingi bunga murah oleh seorang perempuan. Berikut informasinya ya teman-teman. Wanita asal Lumajang yang gunakan modus pinjol tipu ratusan warga desa Jatiarjo akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Seorang ibu rumah tangga asal Lumajang berinisial AK akhirnya ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti menipu ratusan warga desa Jatiarjo, Pasuruan dengan modus menawarkan kredit elektronik murah melalui aplikasi pinjol. AK berhasil mengelabui 195 korban dengan total kerugian mencapai lebih dari 2,6 miliar. AK diduga menawarkan berbagai jenis barang elektronik mulai dari ponsel hingga peralatan rumah tangga dengan skema cicilan jauh lebih ringan di bawah harga pasaran. Para korban diminta menyerahkan data pribadi serta KTP dan scan wajah. Dengan dalih pengajuan pinjaman lewat aplikasi seperti Akulaku, Kredivo, Home Credit, dan SPayLater. Halnya di Lumajang, lain lagi yang di Surabaya. Nah, hal ini karena disebabkan para pedagang di Surabaya Barat terjerat pinjol. Ex pegawai outsourcing Pemkop Surabaya ditangkap. Mantan pegawai outsourcing Pemkop Surabaya Brahma Stafri Zalifardi kini menyandang status tersangka. Ini setelah menyebabkan puluhan pedagang usaha mikro, kecil dan menengah di Sememi dan Kandangan terjerat pinjaman online. Kita baca lagi modusnya. Ia mendatangi UMKM dan mengaku sebagai utusan Pemkop Surabaya menawarkan pinjaman modal tanpa bunga dan jaminan. Tawaran ini menarik banyak pedagang di wilayah Surabaya Barat. Para pedagang kemudian dikumpulkan di kantor Kelurahan Sememi, bahkan pengurus desa setempat juga ikut hadir di acara sosialisasi itu. Namun setelah pedagang mengikuti semua aturan pelaku, tidak ada satupun pinjaman yang cair, mereka malah terjerat pinjol. Nih ya, berarti pinjol untuk modus-modus seperti ini bukan hanya di kalangan orang umum saja, pemerintah kota pun ataupun pegawai-pegawai yang jelas ada gajinya juga tergiur dengan adanya pinjol. Sayangnya sekali banyak warga-warga ternyata di pelosok sana yang tidak paham dengan cara pinjol-pinjol ini bekerja. Dan sayangnya begitu banyak literasi keuangan yang sudah disampaikan tapi tidak sampai pada pedesaan dan pelosok-pelosok. Dan sebenarnya ini sudah sering sekali terjadi tapi tidak juga banyak yang memahami ataupun mengerti dengan konteks perpinjolan ini. Jadi kalau teman-teman ketahui, kalau sudah ada yang menawarkan kredit barang tapi diminta data KTP serta scan wajah, sudah otomatis itu jatuhnya kepada pinjol. Dan mudah-mudahan ini pelajaran buat kita semuanya, buat teman-teman semuanya yang ada di perkotaan yang sedang merantau ataupun teman-teman semuanya yang memiliki keluarga di pelosok. Sampaikan jika ada penawaran-penawaran dari orang-orang yang katanya orang kota datang ke desa menawarkan produk ini itu dengan cara minta KTP ataupun scan wajah, sudah jelas arahnya pasti ke pinjol. Jadi hati-hati sekali teman-teman ya. Nah lanjut lagi teman-teman. Jadi baru-baru ini Pak Prabowo mengemukakan perasaannya di depan forum umum yang mengatakan bahwa pinjol saat ini sangat meresahkan. Bukan hanya pinjol, koperasi-koperasi desa yang tidak struktur, kemudian adanya bank keliling, dan juga banyak sekali pinjaman-pinjaman yang tidak manusiawi. Dan informasi dari Pak Prabowo pelan-pelan semuanya akan dihapuskan. Belum lagi masalah-masalah sekian puluh tahun yang lalu, hutang orang kecil
yang sebenarnya sudah dihapus oleh bank-bank masih dituntut. Jutaan petani kita, jutaan rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi, terpaksa dia pinjam dari rentenir, dari pinjol, pinjaman online, rentenir yang gila, bunganya harian, luar biasa. Kita hapus, kita ambil tindakan-tindakan yang harus kita ambil dengan beberapa risiko, tetap dalam kerangka pengendalian APBN yang prudent. Nah itu dia teman-teman ya, jadi dari semua ini memang arahnya nanti ke Koperasi Merah Putih yang memang ini sudah rancangan dari Pak Prabowo yang akan dibangun sekitar 8.000 unit. Tapi buat teman-teman semua perhatikan, banyak sekali yang beredar di TikTok dan media sosial yang mana informasinya Koperasi Merah Putih ini sedang membuka lowongan yang gajinya 5-6 juta. Nah buat teman-teman semuanya jangan pernah tergiur karena apa, lowongan ini jelas palsu karena saat ini badan usahanya sedang dalam pengelompokan unit kerja dan belum terrealisasi secara sepenuhnya. Dan saya harapkan kepada teman-teman semuanya, jika nanti memang terjadi Koperasi Merah Putih ini berdiri, perlu diperhatikan kemungkinan dari pejabat atasnya itu turun ke bawah benar-benar terrealisasi sesuai dengan mandat Pak Presiden. Yang dikhawatirkan yang terjadi di lapangan ini tidak sesuai seperti yang kita inginkan. Sejauh ini pinjol yang kalian takutkan itu adalah DC lapangan, benar kan ya? Sebelumnya saya sudah buatkan vlog-vlog tentang DC lapangan dan peredaran terbarunya. Nah yang perlu kalian perhatikan, koperasi ini jika sudah merambah desa, sudah otomatis dia akan menurunkan DC lapangan. Yang sebelumnya kita ketahui pinjol itu hanya beberapa saja yang DC lapangannya kan, selebihnya tidak. Tetapi kalau Koperasi Merah Putih ini pasti jelas saya DC lapangannya. Jadi kalau teman-teman seandainya mau melakukan pinjaman, perhatikan sekali apa-apa saja yang akan terjadi ketika kalian tidak bisa membayarkannya. Ya, terutama DC lapangan dan Slik OJK. Dan saya harapkan sekali, kalaupun benar memang pinjol ini segera dihapuskan, semoga hutang-hutang kita semua yang ada di pinjol juga segera dihapuskan dan tidak ada lagi yang tercatat di Slik OJK. Dan buat teman-teman semuanya yang masih galbay, lanjut saja galbay karena apa? Presiden sudah turun tangan khusus untuk pinjol ini dan kita harapkan semoga ada action yang jelas dan tidak bertambah lagi dari 96 pinjol ini, tidak ada penambahan lagi. Cukup sampai di sini dan kalau bisa terus menurun seiring dengan pertumbuhan dari ekonomi Indonesia. Dan mudah-mudahan teman semuanya tetap semangat, jangan pernah patah arang. Ingat, yang galbay bukan kalian sendiri, yang merasa minjam di pinjol bukan kalian sendiri, dan yang paling ketar-ketir di sini juga bukan kalian. Tetap selalu update informasi tentang penpinjolan buat kalian lebih kuat mental lagi. Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, makin semangat lagi, makin kuat mental lagi. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.